Salam, selamat malam sahabat terkasih. Kita sudah melewati sepanjang hari dengan segala aktivitas, pergumulan, bahkan mungkin kelelahan. Saat malam tiba, hati kita diajak untuk berhenti sejenak, merenung dan mendekat kepada Tuhan. Renungan malam ini mengambil ayat dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat ini begitu singkat, namun penuh kuasa. Rasul Paulus menyingkapkan sebuah kebenaran mendasar. Iman tidak lahir dari usaha manusia, melainkan dari firman yang didengar, diimani, dan dihidupi. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sahabat terkasih, banyak orang mengartikan iman sebagai percaya buta. Tetapi Paulus menegaskan, iman bukanlah sekadar sugesti atau optimisme positif. Iman lahir dari firman Kristus. Artinya, setiap kali kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, iman kita dipelihara dan ditumbuhkan. Tanpa firman, iman menjadi rapuh. Tetapi bersama firman Tuhan, iman menjadi kokoh seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Sahabat terkasih, pendengaran di sini bukan sekedar mendengar dengan telinga. Ada perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar, suara masuk, tapi tidak tertangkap hati. Mendengarkan, membuka telinga, pikiran, dan hati untuk sungguh-sungguh menerima. Iman bertumbuh ketika kita mendengarkan dengan hati, bukan hanya lewat kebiasaan rohani yang dangkal. Firman Kristus bukanlah sekadar teks, tapi suara Allah yang berbicara ke dalam hidup kita. Saat hati gelisah, firman memberi damai. Saat kita jatuh, firman mengangkat. Saat kita putus asa, firman menyalakan harapan. Tanpa firman, iman mudah goyah oleh kabar buruk, gosip, ketakutan, dan suara dunia. Tetapi dengan firman, iman berdiri teguh sekalipun badai menghantam. Sahabat terkasih, zaman sekarang banyak orang lebih rajin mendengar suara dunia dibanding Tuhan. Berjam-jam dihabiskan untuk media sosial, berita, hiburan, tetapi hanya beberapa menit untuk firman Tuhan. Tidak heran jika hati lebih cepat cemas, iri, marah, dan pesimis. Pendengaran menentukan iman. Apa yang kita dengarkan setiap hari akan membentuk cara pandang kita terhadap hidup. Karena itu, Paulus mengingatkan, iman timbul bukan dari kata-kata motivasi manusia, tetapi dari firman Kristus. Sahabat terkasih, bagaimana cara agar iman kita bertumbuh lewat pendengaran firman? Yang pertama, mendengar firman secara konsisten. Lewat pembacaan Alkitab harian, renungan, atau khotbah. Yang kedua, merenungkan firman. Jangan hanya lewat di telinga, tetapi renungkan apa artinya bagi hidup kita. Yang ketiga, menghidupi firman. Iman nyata saat kita melangkah sesuai firman, bukan hanya mendengar. Yang keempat, membagikan firman. Saat kita membagikan firman kepada orang lain, iman kita pun diteguhkan. Mari bayangkan seseorang yang sedang menghadapi masalah finansial. Ia bisa memilih mendengar suara dunia, hidupmu berakhir. Atau ia bisa memilih mendengarkan firman Kristus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya.
Dari pilihan pendengaran itu, imannya ditentukan. Apakah ia tenggelam dalam ketakutan atau bertumbuh dalam kepercayaan? Sahabat terkasih, malam hari adalah saat yang tepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah beraktivitas dan kebisingan dunia mereda, hati kita lebih peka. Saat ini, ketika kita duduk diam dan merenungkan firman dari Roma 10 ayat 17, iman kita sedang dibangun. Setiap kata firman yang kita dengar menjadi benih yang Tuhan taburkan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang bersyukur atas firman-Mu. Engkau mengingatkan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ajarlah kami untuk setia mendengar, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu setiap hari. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Pulihkan tubuh yang lelah, tenangkan hati yang gelisah, dan bangunkan kami esok pagi dengan semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bergabung dalam renungan malam hari ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, agar lebih banyak orang dikuatkan oleh firman Kristus. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.